Pada golongan 1A terdapat beberapa unsur. Yang pertama itu ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan unsur radioaktif yaitu vansium. Manfaat dari beberapa unsur ini ada banyak. Contohnya itu pada unsur litium, logam litium yang tidak terlalu reaktif digunakan dalam baterai untuk kalkulator, jam, kamera, dan alat pacu jantung. Litium ini juga digunakan sebagai bahan campuran logam, sintesis senyawa organik, dan aplikasi nuklir. Lalu unsur selanjutnya itu ada natrium. Natrium ini memiliki titik leleh yang rendah sehingga dapat digunakan sebagai bahan pendingin pada reaktor nuklir Na atau Na. Natrium ini juga digunakan pada lampu penerangan di jalan raya atau pada kendaraan karena sinarnya yang kuning dari natrium memiliki kemampuan untuk menembus kabut. Lalu gimana sih cara membuat beberapa unsur ini? Contohnya ini ada di unsur natrium. Natrium ini dapat diperoleh dengan cara elektrolisis NaCl yang dicairkan dengan katoda besi dan anoda karbon. Sel yang digunakan adalah sel Downs. Natrium cair terbentuk pada katoda. Selanjutnya dialirkan dan ditampung dalam wadah berisi minyak tanah. Dalam proses ini, bejana elektrolisis dipanaskan dari luar dan dijaga agar natrium yang terbentuk tidak bersinggungan dengan udara karena akan terbakar. Hasil samping elektrolisis ini adalah klorin. Di sini saya akan menjelaskan golongan 2A yang disebut juga dengan logam alkali tanah. Yang termasuk unsur-unsur golongan 2A itu meliputi yang pertama ada beryllium atau Be, yang kedua ada magnesium atau Mg, yang ketiga ada strontium atau Sr, keempat radium atau Ra. Unsur-unsur alkali tanah ditemukan di alam dalam bentuk senyawa. Dan berikut kegunaan logam golongan 2A. Itu kegunaannya ada pertama paduan logam beryllium dengan tembaga yang digunakan untuk membuat pegas, klip, dan sambungan listrik. Beryllium juga digunakan untuk komponen reaktor atom dan jendela sinar X. Yang kedua ada paduan logam magnesium dan aluminium. Digunakan sebagai bahan konstruksi pesawat, terbang, mobil, rudal, dan bak truk. Yang ketiga ada CaO. Itu yang digunakan dalam industri besi, baja, air minum, dan gula. CaSO4, 2H2O atau gips digunakan untuk membuat cetakan gigi dan pembalut patah tulang. Kalsium karbida atau CaC2 digunakan untuk membuat gas asetilen yang dimanfaatkan pada proses dan buah. Yang keempat itu ada strontium yang digunakan untuk membuat nyala merah pada kembang api, nyala api mercusuar, dan bahan cat. Yang kelima itu ada barium yang digunakan untuk memberikan nyala hijau pada kembang api, bahan cat penyamakan kulit, dan racun tikus. Berikut sifat kimia logam alkali tanah atau golongan 2A. Logam alkali tanah bersifat lunak tetapi lebih keras dibandingkan logam alkali. Makin bertambah nomor atomnya, makin lunak logam tersebut. Yang kedua, dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik. Yang ketiga yaitu mempunyai spektra emisi dengan warna nyala yang khas. Kalsium berwarna merah oranye
strontium berwarna merah tua dan barium berwarna hijau. Yang keempat itu ada oksidanya bersifat basa. Yang kelima itu bersifat reaktif tetapi kurang reaktif dibandingkan logam alkali. Makin besar nomor atomnya, makin reaktif logam tersebut. Yang keenam ada sebagian besar senyawa alkali tanah sulit larut dalam air. Kelarutan logam alkali tanah bergantung nomor atom, ion logam dan jenis ionnya. Senyawa sulfat, kromat, dan oksalat logam-logam alkali tanah makin sulit larut dengan bertambahnya nomor atom logam tersebut. Sebaliknya untuk senyawa hidroksida, logam alkali tanah makin mudah larut. Terima kasih. Golongan 3A yang berisikan boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Yang pertama saya akan menjelaskan manfaat dari boron. Yang pertama, natrium tetraborat pentahidrat yang digunakan dalam menghasilkan kaca gentian, penebat atau pelunturan natrium perborat dan digunakan dalam penghasilan pelekat. Yang kedua, asam ortoborik atau asam borik yang digunakan dalam penghasilan tekstil kaca gentian dan paparan panel rata, racun serangga terutama menentang semut atau lipas. Yang ketiga, boron digunakan secara meluas dalam sintesis organik dalam pembuatan kaca borosilikat atau borofosilikat. Yang keempat, boron -10 juga digunakan untuk membantu dalam pengawalan reaktor nuklir. Yang kelima, boron -11 dipatenkan atau boron susut digunakan dalam pembuatan kaca borosilikat. Yang ketujuh, filamen boron adalah bahan berkekuatan tinggi dan ringan yang biasa digunakan dalam struktur aeroangkasa maju sebagai komponen bahan komposisi. Lalu lanjut ke cara pembuatan golongan 3A. Yang pertama, aluminium. Proses pembuatan unsur aluminium diperoleh dari elektrolisis bauksit yang dilarutkan dalam kriolit cair dan disebut proses Hall. Bauksit ditempatkan dalam tangki baja yang dilapisi karbon dan berfungsi sebagai katoda. Adapun anoda berupa batang-batang karbon yang dicelupkan dalam campuran. Lalu unsur boron. Sedangkan pada pembuatan unsur boron dibuat dengan mereduksi boron oksidasi B2O3R dengan magnesium atau aluminium. Lalu lanjut yang ke terakhir, manfaat dari thallium. Yang pertama, thallium sulfat yang tak berwarna, tak berasa, dan sangat beracun sebagai obat pembasmi hama. Lalu yang kedua, thallium yang dihasilkan dari kristal natrium iodida dalam tabung fotomultiplier digunakan pada alat pendeteksi radiasi sinar gamma. Lalu yang ketiga, kristal thallium bromoidide untuk memancarkan radiasi inframerah. Lalu yang keempat, campuran thallium dengan raksa membentuk cairan logam yang bentuk pada suhu minus 60 derajat Celcius. Lalu yang kelima, dipakai dalam pembuatan roket dan kembang api. Lalu lanjut ke manfaat aluminium. Yang pertama yaitu barangan penggunaan tahan lama seperti perkakas, peralatan dapur, dan sebagainya. Yang kedua yaitu talian pengantar elektrik. Lalu yang ketiga, serbuk aluminium yang punya bentuk perak yang biasa digunakan dalam cat serpihan aluminium, juga dimasukkan dalam cat las. Yang keempat, sektor industri otomotif untuk membuat bak, truk, atau komponen kendaraan bermotor. Lalu yang kelima, untuk membuat badan pesawat terbang. Lalu yang keenam, sektor pembangunan perumahan untuk kusen, pintu, jendela, dan lain-lainnya seperti tralis juga. Lalu yang ketujuh, sektor industri makanan untuk kemasan berbagai jenis produk. Lalu yang kedelapan, sektor lain misalnya untuk kabel listrik, perabotan rumah tangga, dan barang kerajinan. Lalu yang kesembilan, membuat termit yaitu campuran serbuk aluminium dengan serbuk besi. Yang ketiga yaitu oksida digunakan untuk mengelas baja. Lalu yang ke-10, tawas mempunyai rumus kimia KSO4Al2SO4 24H2O digunakan untuk mencernihkan air pada pengolahan air minum. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi golongan 4A. Yang pertama itu, apa sih unsur-unsurnya golongan 4A? Jadi, golongan 4A itu adalah golongan unsur kimia di tabel periodik. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan titanium. Golongan ini terdiri dari unsur titanium atau Ti, zirconium atau Zr, hafnium atau Af,
dan unsur sintesis yang radioaktif Rutherfordium atau Rf. 3 unsur golongan 4A ini yang terjadi secara alami adalah titanium atau Ti. Yang kedua zirconium atau Zr dan hafnium atau Af. 3 anggota pertama dari golongan tersebut memiliki sifat berupa ketiganya adalah logam keras yang bersifat reduktario dalam kondisi standar. Namun unsur keempat Rutherfordium atau Rf telah disintesis di laboratorium, tidak satupun isotopnya ditemukan terjadi secara alami. Semua isotop Rutherfordium bersifat radioaktif. Selanjutnya ada manfaat golongan 4A. Manfaat golongan 4A itu yang pertama ada karbon. Karbon di mana memiliki banyak kegunaan termasuk sebagai bahan bakar, bahan pembuatan plastik, bahan pembuatan baterai, dan sebagai komponen utama dalam kehidupan organik. Yang kedua ada silikon, di mana silikon ini digunakan dalam industri semikonduktor untuk membuat chip dan komponen elektronik. Selain itu, silikon juga digunakan dalam pembuatan kaca, keramik, dan bahan tahan panas. Yang ketiga itu ada germanium, di mana germanium ini digunakan dalam pembuatan perangkat semikonduktor seperti transistor dan diode. Selain itu, germanium juga digunakan dalam optik dan sebagai katalis dalam reaksi kimia. Dan yang terakhir ada timah, di mana timah ini digunakan dalam pembuatan logam paduan seperti timah hitam dan timah putih. Timah juga digunakan dalam pembuatan solder, pelapis logam, dan baterai. Yang terakhir itu ada timbal, di mana timbal digunakan dalam pembuatan baterai, kabel listrik, pelindung radiasi, dan cat. Dan ada juga fungsi golongan 4A, di mana fungsi golongan 4A ini karbon dalam elektrod granit digunakan untuk isi pensil, elektrode, baterai, proses elektrolisis, fiber granit, dan raket temin. Yang kedua itu ada karbon allotrope intan, digunakan sebagai batu mutiara, pengasah, dan alat bor. Yang ketiga itu ada silikon, di mana silikon ini digunakan sebagai bahan semikonduktor. Yang keempat itu ada timah, di mana ini digunakan untuk membuat kaleng makanan, solder, dan perunggu. Dan yang kelima itu ada timbal, digunakan untuk baterai, alloy, amunisi, dan pelindung radiasi. Cara pembuatan golongan 4A. Pembuatan golongan 4A ini pertama ini ada karbon, di mana karbon dapat diperoleh dari bahan organik seperti batu bara atau minyak bumi melalui proses distilasi atau pyrolysis. Yang kedua itu ada silikon, di mana silikon ini dapat diperoleh melalui proses reduksi dari silikon dioksida atau SiO2 dengan karbon pada suhu tinggi. Yang ketiga ini ada germanium, di mana germanium dapat diperoleh melalui proses reduksi dari biji germanium dengan menggunakan logam seperti besi atau hidrogen. Yang keempat ini ada timah, di mana timah ini dapat diperoleh melalui proses reduksi dari biji timah dengan menggunakan karbon atau logam seperti besi. Dan yang terakhir itu ada timbal, yang kelima. Timbal dapat diperoleh melalui proses reduksi dari biji timbal dengan menggunakan karbon atau logam seperti besi. Sekian. Saya akan menjelaskan golongan 5A. Komponen-komponen dari unsur ini mempunyai 5 elektron pada kulit terluarnya, 2 elektron pada subkulit S, 3 elektron pada subkulit P, sehingga kekurangan 3 elektron di kulit terluar. Lalu golongan ini terdiri dari 5. Yang pertama itu ada nitrogen, yang kedua fosfor, yang ketiga arsen, yang keempat antimoni, dan yang kelima bismut. Kegunaan dari nitrogen adalah untuk membuat pupuk urea. Kegunaan dari fosfor digunakan untuk membuat pembuatan korek api. Asam fosfor digunakan sebagai lapisan logam dan memberi asam pada minuman kering. Arsen digunakan dalam insektisida dan material semikonduktor. Yang selanjutnya adalah antimoni, digunakan sebagai bahan paduan logam untuk pelat aki, dan yang terakhir adalah bismut, digunakan untuk membuat aloi pengecor dengan timah dan kadium. Golongan 6A yang terdiri dari oksigen, sulfur, tellurium, dan selenium. Yang pertama ada sulfur atau belerang.
adalah unsur yang memiliki nomor atom 16 dengan konfigurasi elektronnya 286 dan massa atom 32,7. Yang pertama ada manfaat. Unsur ini bermanfaat untuk pupuk, korek api, fungisida, bubuk mesiu, vulkanisasi karet, bahan bakar, dan solar. Kemudian ciri-cirinya. Ciri-ciri dari sulfur atau belerang itu rapuh, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan padat, dan berwarna kuning, tidak larut dalam air. Kemudian ada cara pembuatannya. Belerang berbentuk kristal bisa langsung dimasukkan ke dalam autiklat dan ditambahkan solar, air, NaOH, lalu dipasangkan dengan uap air panas dengan tekanan 3 atm selama 30-60 menit. Pemisahan akan terjadi karena belerang mempunyai titik lebur yang lebih rendah dibanding mineral pengotornya. Hasilnya berupa belerang cair yang dialirkan melalui filter dan dicetak. Kemudian ada oksigen yang memiliki bilangan oksidasi -2 kecuali pada senyawa peroksida -1 dan pada superoksida -0,5. Oksigen merupakan oksidator yang dapat mengoksidasi logam maupun non-logam. Jika dipanaskan dengan logam alkali, oksigen dapat membentuk superoksida. Manfaat oksigen. Yang pertama, digunakan untuk pernapasan makhluk hidup. Kemudian untuk pembakaran oksidator untuk membuat senyawa kimia. Kemudian digunakan untuk bahan bakar roket dan digunakan sebagai bahan bakar untuk pesawat di luar angkasa. Yang ketiga ada selenium. Selenium adalah unsur yang bernomor atom 34 dengan titik didih 958K dan titik leleh 217,01 derajat Celcius. Manfaat selenium. Yang pertama, untuk meningkatkan radikal bebas seperti kanker dan meningkatkan kekebalan tubuh. Cara pembuatan selenium itu diperoleh dari memanggang endapan hasil elektrolisis dengan soda atau asam sulfat sehingga terbentuklah selenium. Yang terakhir adalah tellurium. Tellurium adalah unsur yang bernomor massa 52 dengan konfigurasi elektron 2, 8, 18, dan 6. Manfaat unsur ini itu memperbaiki ketahanan tembaga dan baju karat, pelapis besi pada menara pendingin, dan memberi warna biru pada pembuatan kaca. Ciri-cirinya berwarna putih keperak-perakan, rapuh sehingga dapat dihaluskan dengan mudah, dan saat dibakar nyala apinya berwarna biru kehijauan yang membentuk senyawa dioksida. Cara pembuatan tellurium. Yang pertama, cara pembuatan tellurium itu berasal dari lumpur anoda yang dihasilkan selama pemurnian elektrolisasi tembaga di suhu 500 derajat Celcius. Anoda lumpur dipanggang dengan karbonat natrium, kemudian menghasilkan pengurangan dengan logam yang dilakukan baik oleh elektrolisis atau dengan reaksi dioksida. Tellurium dengan belerang dioksidasi oleh asam sulfat. Halogen. Halogen adalah salah satu dari 6 unsur non-logam yang membentuk golongan 7A. Halogen berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembentuk garam. Reaktivitas unsur halogen sangat besar sehingga unsur-unsurnya sulit ditemukan di alam. Golongan halogen yang paling banyak ditemukan dan melimpah di kerak bumi adalah fluor atau dikenal dengan F. Kelimpahan halogen juga banyak ditemukan di lautan. Unsur-unsur halogen. Unsur-unsur golongan 7A disebut halogen, yang terdiri dari fluor yang dikenal dengan F, klorin yaitu Cl, bromin yaitu Br, iodin yaitu L, dan astatin yaitu At. Unsur tersebut memiliki 7 elektron valensi pada subkulit Ns2, Np5.
konfigurasi elektron tersebut yang akhirnya membuat unsur halogen bersifat sangat reaktif. Selain itu, halogen juga cenderung menyerap satu elektron untuk membentuk ion bermuatan negatif 1. Sifat unsur halogen. Adapun sifat unsur halogen terdiri dari sifat fisika dan sifat kimia. Berikut penjelasannya. Sifat fisika yang pertama yaitu titik didih dan titik leleh dalam unsur halogen semakin ke bawah semakin bertambah. Hal ini disebabkan adanya kekuatan gaya van der Waals antar molekul-molekul yang bertambah dari fluorin ke astatin, sehingga molekul halogen semakin sulit lepas. Yang kedua ada kerapatan. Kerapatan dari fluorin ke astatin terus bertambah. Bahkan kenaikan nilai kerapatan cukup drastis dari Cl ke Br. Hal ini diakibatkan adanya perubahan fase dari gas FCl ke cair yaitu Br dan padat ke I. Hal ini membuat kekuatan gaya van der Waals bertambah dari fluorin ke iodin. Yang ketiga yaitu kelarutan. Unsur halogen memiliki sifat nonpolar, sehingga kelarutan halogen dalam air dari atas ke bawah semakin berkurang. Hal ini juga berpengaruh pada iodium yang tidak larut dalam air namun larut dalam larutan Kl. Yang kedua ada sifat kimianya. Daya pengoksidasi pada jari-jari atom dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin besar. Hal tersebut mengakibatkan penarikan elektron oleh inti atom semakin sulit. Maka atom unsur F lah yang paling mudah menangkap elektron atau paling mudah mengalami reduksi atau ekstrudasi terkuat. D. Manfaat halogen dalam kehidupan manusia. Manfaat halogen dalam kehidupan manusia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, unsur halogen yang melimpah di bumi adalah fluor. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan unsur fluor yang terkandung dalam pasta gigi. Fluor mampu memutihkan gigi yang menguning, bahkan fluor juga mampu mencegah gigi berlubang dan rapuh. Fluor juga ada di CFC atau dikenal juga sebagai friend for the AC, yang membuat udara ruangan menjadi dingin. Selain fluor, unsur halogen lain yaitu ada klorin, digunakan untuk pembersih air, bromin untuk bahan anti api, dan iodin yang digunakan untuk obat antiseptik. Iodium dengan kadar cukup tinggi. Yang kelima yaitu astatin. Jumlah pada kerak bumi sangat sedikit, kurang dari 30 gram, sebab unsur ini bersifat radioaktif. Yang ke sifat-sifat unsur halogen. Golongan 8A. Yang pertama yaitu sifat kimia unsur gas mulia. Beberapa sifat kimia unsur gas mulia adalah gas mulia sulit bereaksi atau bersifat inert karena konfigurasi elektronnya stabil sehingga jarang ditemukan dalam bentuk senyawa. Gas mulia sedikit larut dalam air kecuali helium dan neon karena ukurannya atomnya terlalu kecil. Penggunaan unsur gas mulia diantaranya yaitu yang pertama helium. Helium digunakan sebagai pengisi balon udara. Yang kedua yaitu neon. Neon dapat digunakan sebagai pengisi lampu warna untuk tabung televisi dan indikator tegangan tinggi. Neon cair digunakan sebagai pendingin pada reaktor nuklir. Yang ketiga yaitu argon. Argon digunakan sebagai pengganti nitrogen untuk mengisi bola lampu pijar serta membentuk atmosfer inert guna mencegah oksidasi pada penyepuhan logam atau pembuatan kristal silikon dan germanium. Keempat ada kripton. Kripton digunakan untuk lampu anti kabut dan fotografi kecepatan tinggi. Yang kelima yaitu xenon. Xenon digunakan untuk pembiusan pada pembedahan. Yang keenam yaitu radon. Radon yang bersifat radioaktif digunakan dalam terapi radiasi bagi penderita kanker. Sifat fisika unsur gas mulia. Sifat fisika unsur gas mulia dapat dilihat dari berikut. Sifat keperiodikannya yaitu He, Ne, Ar, dan Kr. Ya, nomor atomnya He itu ada 2, Ne itu 10, Ar itu 18, Kr itu 36. Massa atom He 4, massa atom Ne 20, massa atom Ar 40, massa atom Kr 84. Konfigurasi elektronnya He itu 1 S pangkat 2, sedangkan Ne itu adalah di dalam kurung He 2S2 P6.
sedangkan di AR yaitu ada dalam kurung Ne 3S3P6, dalam KR dalam kurung AR 3D. Jari-jari atom yang He 0,93, yang Ne 1,2, AR 1,54, KR 1,69. Energi ionisasi atau Kj per mol. He 2640, Ne 2080, AR 1520, sedangkan KR 1350. Kerapatannya He 0,18, Ne 0,9, AR 1,8, KR 3,75. Titik didihnya itu di He ada min 268,6, sedangkan di Ne min 245,92, di AR 1 min 185,7, di KR min 1523,3. Titik bukunya di He itu ada min 272, di Ne min 248,67, di AR 1 min 189,2, sedangkan di KR min 153,6.